ini ada dia, Rista Fatina dan dari Rizky. Baiklah, langsung kita masuk ke pemaparan materi. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Sri Asian. Berarti kami silakan. Baik, jadi di sini kita membahas mengenai alat evaluasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya secara garis besar alat evaluasi itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada technical test dan teknik test. Nah, kedua jenis alat evaluasi ini itu dapat digunakan untuk mendapatkan informasi atau data tentang objek yang evaluasi dengan berhasil jika dipakai secara tepat. Nah, gimana maksudnya ini? Ketika guru harus dapat menentukan bila saatnya dia harus menggunakan teknik non-test dan kapan teknik tes tepat digunakan. Nah, yang pertama itu ada teknik non-test dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi teknik non-test ini sebagai salah satu alat observasi yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan tingkah laku afektif atau psikomotor. Nah, teknik itu digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui teknik tes. Nah, teknik non-test ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada wawancara, observasi, angket, skala bertingkat, analisis bahasa siswa, dan analisis tugas. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai wawancara dan juga observasi. Nah, wawancara ini merupakan salah satu teknik pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, data, atau pendapat melalui tanya jawab sepihak. Di mana kelebihan wawancara ini yang pertama ada responden siswa dapat memungkapkan jawaban dengan bebas dan mendalam karena kontak langsung. Yang kedua, kelebihan wawancara ini jawaban dapat direkam sehingga lebih lengkap. Yang ketiga, pertanyaan dan jawaban yang kurang jelas dapat diulangi. Dan yang keempat, pelaksanaannya fleksibel dan dinamis. Jadi selain kelebihan, wawancara ini juga memiliki kekurangan, di mana kekurangannya adalah yang pertama itu membutuhkan waktu yang relatif lama, apalagi jika jumlah siswanya banyak. Dan yang kedua itu sering muncul sikap yang kurang baik dan responden atau siswa atau pihak pewawancara guru misalnya bersikap overacting. Nah, selanjutnya itu ada observasi. Jadi observasi ini merupakan salah satu teknik pengukuran untuk mengetahui tingkah laku siswa atau proses terjadinya suatu kegiatan baik dalam situasi nyata maupun buatan melalui pengamatan secara teliti dan pencatatan dengan sistematis. Nah, observasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya adalah dapat digunakan untuk mengamati berbagai fenomena. Yang kedua itu tidak terkait dengan hasil laporan. Di samping itu kekurangannya ada terganggu oleh keadaan, ada kesan yang kurang menyenangkan. Dan yang kedua kurang semangat, kurang konsentrasi, kurang betah, cepat bosan, sehingga hasilnya mencerminkan perilaku asli. Nah, selain itu jenis observasi ini dibagi menjadi dua, yaitu observasi langsung dan juga observasi tidak langsung. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Pada Davia. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang angket, skala bertingkat, analisis bahasa siswa, dan analisis tugas. Pertama, angket atau kuesioner merupakan salah satu alat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan tingkah laku afektif dengan cara mengajukan pertanyaan. Jenis angket dari penyampaiannya, angket dibedakan atas dua. Pertama, ada angket langsung dan angket tidak langsung. Dan dari segi bentuknya terdiri atas dua, yakni angket berstruktur atau tertutup dan angket tak berstruktur atau terbuka. Skala bertingkat. Skala merupakan alat mengukur tingkah laku yang berkaitan dengan ranah efektif seperti sikap, keyakinan, pandangan, atau pendapat. Hasil pengukurannya berbentuk data kualitatif. Analisis bahasa siswa. Analisis bahasa siswa itu penilaian ditujukan pada penggunaan bahasa yang otentik baik lisan maupun tulisan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disebutkan bahwa objek evaluasi difokuskan pada penggunaan bahasa siswa baik lisan maupun tulisan. Analisis tugas. Dalam proses pembelajaran, tugas mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi edukatif dan evaluatif. Tugas dikatakan berfungsi edukatif jika tersebut digunakan sebagai teknik mengajar. Tugas berfungsi evaluatif jika tugas yang diberikan digunakan untuk menilai penguasaan siswa. Saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rista Fatina. Pak Rista, silakan. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan saya Rista Fatina dengan NIM 20030010016 akan melanjutkan menjelaskan dari penyaji sebelumnya. Sebelumnya untuk teman-teman memperhatikan ya. Rizwanto, izin ya. Oke. Lanjut. Masuk. Tes dalam pembelajaran bahasa. A. Pengertian tes. Tes asal katanya yaitu testum dari bahasa Latin, artinya alat untuk
mengukur panah. Dalam bahasa Perancis kuno, tes berarti ukuran yang dipergunakan untuk membedakan antara kulas dan peta atau logam lainnya. Sedangkan dalam kaitannya dalam pembelajaran bahasa, tes dapat didefinisikan sebagai suatu cara, teknik atau alat yang berupa tugas untuk mengukur pengetahuan bahasa atau kompetensi bahasa, keterampilan berbahasa atau performa berbahasa, dan sikap dalam berbahasa. B. Persyaratan tes. Tes dapat dikatakan sebagai alat evaluasi yang baik bila memenuhi persyaratan berikut, yaitu yang pertama adalah fasilitas atau kesanjuan. Yang kedua adalah kepercayaan atau reliabilitas. Yang ketiga kepergunaan atau usabilitas. Empat kelihatan atau appropriateness. Dan kelima ketafsiran atau interpretabilitas. C. Jenis tes. Tes dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis. Pengklasifikasiannya beragam, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Sudut pandang yang dimaksud yaitu yang pertama, respon yang diharapkan. A. Tes perbuatan. Tes perbuatan atau penampilan tindakan menuntut memberikan respon berupa tingkah laku yang melibatkan korban. Tes perbuatan mengandung kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya tepat untuk mengukur tingkah laku yang berkaitan dengan psikomotor. Yang kedua, tester dapat mengawasi dengan teks respon yang diberikan. Yang ketiga, cocok untuk mengatasi sikap yang berrelasi dalam tingkah laku sehari-hari. Yang kedua, kekurangannya yaitu jika perintah tidak jelas, respon yang diberikan tidak sesuai. Selanjutnya saya berikan kepada moderator dan terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sri Rizky. Sri, saya persilakan. Selanjutnya yang diharapkan yang pertama, baiklah, saya akan melanjutkan sambungan dari Ustaz Fatina. Yang diharapkan yang pertama, seringkali berpengaruh oleh gerakan yang tidak menjadi indikator utama dalam penilaian. Kedua, membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, sering terjadi gangguan dalam penguatan yang menyebabkan penilaian tidak objektif. B. Tes verbal. Tes verbal menghendaki siswa memberikan respon dalam bentuk ekspresi bahasa. Tes verbal terdiri atas dua macam, yaitu tes lisan dan tes tulis. Tes lisan maupun tes tulis dapat disusun dalam bentuk tes objektif dan subjektif. Yang kedua ada objek. Berdasarkan objek yang dinilai, tes dibedakan atas. Yang pertama, tes kompetensi kebahasaan, dimaksudkan untuk mengungkapkan pengetahuan kebahasaan siswa. Yang kedua ada tes kesastraan. Secara umum tujuan pembelajaran sastra ditekankan pada kemampuan siswa mengapresiasikan sastra secara memadai. Yang ketiga ada tes kemampuan berbahasa. Tes kemampuan berbahasa dibedakan atas 4 jenis, yaitu yang pertama tes kemampuan menyimak, yang kedua tes kemampuan membaca, yang ketiga tes kemampuan menulis, dan yang keempat tes kemampuan berbicara. Yang ketiga ada pembuatannya. Ditinjau dari pembuatannya, tes dibedakan atas. Yang pertama, tes standar adalah tes yang disusun oleh suatu tim yang terdiri dari para ahli di bidang pendidikan, pengajaran, dan penilaian. Yang kedua ada tes buatan guru atau tes sekolah. Biasanya disusun, dilaksanakan, dikoreksi, dinilai, dan ditafsirkan hasilnya oleh guru yang bersangkutan. Umpamanya tes formatif dan tes sumatif. Selanjutnya, sekian dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan. Yang keempat itu jenjang kemampuan. Berdasarkan jenjang kemampuannya, tes dibedakan atas. Satu, tes ingatan. Tes ingatan dimasukkan untuk mengukur kemampuan ingatan. B. Tes pemahaman, menghendaki siswa untuk mampu memahami, membedakan, menjelaskan fakta atau menjelaskan hubungan antar konsep secara sederhana dan sebagainya.
Yang ketiga itu tes penerapan, dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa menerapkan pengetahuan teoritisnya di dalam kegiatan praktis dan konkret. Yang keempat, tes analisis, menuntut siswa untuk menganalisis, mengidentifikasi, akan mencari hubungan atau situasi tertentu dengan menggunakan konsep dasar tertentu. Yang kelima yaitu tes sintesis, menuntut siswa untuk menghubungkan beberapa hal. 6. Tes evaluasi, menuntut siswa untuk memberikan pertimbangan atau penilaian terhadap suatu informasi berdasarkan konsep tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Firwani dengan NIM 203010056. Sebelumnya terima kasih kepada pihak penyaji yang telah memberikan izin untuk saya bertanya. Di sini saya ingin bertanya, apakah ada hambatan dalam penerapan teknik non-tes? Ya. Baik, yang kedua itu ada Aina. Kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida dengan NIM 200301059. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji dengan pertanyaan, bagaimana cara mengevaluasi dengan teknik non-tes? Gimana? Dengan teknik Baik. Baik, yang ketiga itu ada Wadesi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rawati dengan NIM 2000062. Para pengaji, tolong dengarkan pertanyaan yang baik. Kan tadi dijelaskan oleh penyaji, kelebihan observasi itu kan dapat digunakan untuk mengamati berbagai fenomena. Pertanyaan saya, fenomena yang seperti apa dan berikan contohnya. Terima kasih. Observasi. Baiklah, kepada teman-teman izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. 3. Oke, baiklah. Di sini Yusta akan menjawab pertanyaan Yesti. Tadi Yusta akan silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Fatina, perwakilan dari kelompok penyaji. Oleh pertanyaan ketiga yaitu Desi Ramawati, izin menjawab. Yaitu tadi juga pertanyaannya kelebihan pada jenis teknik non-tes yaitu pada observasi, di mana fenomena seperti apa yang menunjukkan saudari Desi tanyakan pada penyaji, di mana fenomena seperti apa yang menjadikan kelebihan, yaitu seperti untuk observasi untuk menilai hasil dan proses pembelajaran. Misalnya tingkah laku siswa dalam belajar, tolong semuanya memperhatikan berpartisipasi siswa dalam diskusi dan menilai keterampilan siswa pada saat guru melakukan observasi di kelas tersebut. Apakah saudari Desi menerima? Contohnya bagaimana? Contoh observasi, dulu kan kita ambil contoh waktu kita duduk di bangku SMA, di mana pasti ada per semester guru pengawas masuk ke dalam ruangan kita, menilai guru yang mengajar atau guru bahasa Indonesia. Pasti guru itu di paling belakang menilai nih observasi apakah betul guru tersebut membacakan atau menyampaikan materi pembelajaran dalam kelas dengan betul dan melihat antusias dari para siswanya atau peserta didiknya. Bagaimana cara guru itu mengobservasinya? Ya, biasanya observasi tersebut dapat kita lihat atau kita seperti kemarin itu sebenarnya proposal pasti ada bagian kolom-kolom untuk memperisikan, bisa ada tentang nilai antara 0 sampai 100. Apakah guru ini telah menyampaikan pesan di kelas, menguasai kelas atau tidak? Itu seperti angket atau bukan?
enggak observasi biasanya ada nilai dan bisa ada selain sedikit. Misalnya siswa pada materi puisi sangat antusias seperti itu. Terima kasih Yusta, saya sangat puas. Baik, terima kasih pada Desi Rawati. Sebelum saya kasih ke moderator kembali, apakah teman-teman di kelas ada yang ingin menambahkan dari jawaban kelompok penyaji kami? Hitungan 5 sampai 1, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baiklah, sini akan menjawab pertanyaan Salibawani. Dari sini saya persilakan. Baik, sini kami akan menjawab pertanyaan dari sini, di mana pertanyaannya adalah apakah ada hambatan dalam teknik kontes. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan evaluasi kontes ini terlambat. Di mana beberapa faktor itu, yang pertama adanya kurangnya waktu dalam pembuatan instrumen non-tes. Selain itu, siswa yang kurang paham terhadap pelaksanaan penilaian non-tes dan kurangnya terampil guru dalam pembuatan instrumen non-tes. Nah, misalnya tadi kan dalam jenis teknik kontes itu ada wawancara. Nah, di wawancara itu tuh memiliki hambatan. Misalnya membutuhkan waktu yang relatif lama, apalagi kalau misalnya siswanya itu banyak. Selain itu dalam salah satu jenis wawancara ini juga kurangnya itu sering muncul sikap yang kurang baik dari responden atau siswa. Jadi itu mungkin beberapa hambatan yang terjadi dalam teknik kontes. Apakah saya dapat menerima jawaban dari sini? Baik, terima kasih. Saya bisa Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya Raja Delvia akan menjawab pertanyaan dari Aida. Bagaimana Raja akan silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Raja dari Tempat Kejadian yang menjawab pertanyaan dari Aida yang berbunyi bagaimana cara mengevaluasi dengan teknik non-tes. Baiklah, dengan teknik non-tes, penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau disebut observasi. Perlu teman-teman ketahui, observasi atau pengamatan adalah salah satu teknik pengukuran untuk mengetahui tingkah laku siswa atau proses terjadi suatu kegiatan baik dalam situasi nyata maupun buatan melalui pengamatan secara teliti dan berdasarkan sistematis, dan juga melakukan wawancara atau interview. Wawancara adalah salah satu teknik pengukuran yang digunakan untuk mengumpulkan informasi, data, ataupun dapat melalui tanya jawab sepihak. Selanjutnya juga ada menyebarkan angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan salah satu alat untuk membuka informasi yang berkaitan dengan tingkah laku afektif dengan cara mengajukan pertanyaan. Baiklah, apakah pada Aida bisa menjawabnya? Baik, di sini saya terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baiklah, demikian hasil diskusi kelompok kami pada siang hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah dan silap. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.